Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo Markisyupi, NPM 2451040185. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekaligus relevan, yaitu marketing intelijensi. Topik ini penting karena bukan hanya membicarakan soal data, tapi juga bagaimana data bisa diolah menjadi strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Abdul Hafiz. Saya Muhammad Abdul Hafiz. Saya sebagai pemateri 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang marketing intelijen untuk pemasaran cerdas. Latar belakang, peran penting marketing intelijen. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat menuntut perusahaan untuk memahami pasar, tren, dan pesaing. Informasi yang akurat menjadi aset yang sangat berharga. Marketing intelijen atau MI mengubah data mentah menjadi dapat ditindaklanjuti untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, memantau tren pasar, menganalisis pesaing, dan menyusun strategi pemasaran berbasis data. Evolusi definisi marketing intelijen. Konsep MI yang pertama kali diperkenalkan oleh Carley pada tahun 1965 telah berkembang dari sekadar pengumpulan data menjadi analisis strategi yang memanfaatkan teknologi modern. Pada era awal, pada tahun 1960 sampai 1980-an, yang berfokus pada riset pasar tradisional dan pengumpulan informasi dasar. Pada era transisi yang di tahun 1990 sampai 2000-an, integrasi informasi internal dan eksternal yang munculnya environmental scanning dan competitive intelligence. Pada era modern 2010 sampai sekarang yang didukung oleh big data, AI, LLT, dan real-time monitoring. Isu etika dan privasi data atau GDPR menjadi penting. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Apa itu perkembangan definisi MI pada tahun 1962 sampai 2022? Apa tema dari dimensi utama definisi MI? Apa definisi kontemporer MI untuk bisnis modern? Tujuan penelitiannya yaitu mengkaji literatur MI secara teoretis dan praktis, mengidentifikasi atribut, tema, dan pola definisi MI, menyusun definisi MI baru yang komprehensif berorientasi teknologi. Manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya dibagi menjadi 3, yaitu teoretis, praktis, dan etis. Menurut teoretis, memperluas kajian akademik di bidang pemasaran khususnya konsep marketing intelligence. Menurut praktis, membantu perusahaan menerapkan MI untuk pengambilan keputusan strategis. Dan yang menurut etis, mendorong praktik MI yang transparan, bertanggung jawab, dan sesuai regulasi. Definisi marketing intelijen menurut para ahli. Berbagai ahli telah mendefinisikan MI berbagai aspek yang berbeda-beda. Menurut Komis, MI adalah informasi mengenai kebutuhan pelanggan dan perubahan lingkungan berbisnis yang mempengaruhi pembelian. Menurut Viesier, MI adalah upaya sistematis, terarah, tepat waktu, dan etis untuk menghasilkan actionable insights bagi pengambil keputusan. Menurut Nagari et al., MI adalah kemampuan individu atau organisasi dalam mendukung strategi, tujuan, atau visi perusahaan. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menjelaskan dengan sangat baik mengenai latar belakang dan konsep dasar marketing intelijensi. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana para ahli mendefinisikan marketing intelijensi, ternyata definisi-definisi itu belum sepenuhnya sempurna. Masih ada beberapa celah atau kekurangan yang belum tercover secara komprehensif. Nah, di sini di slide berikutnya saya akan tunjukkan beberapa kesenjangan utama mulai dari keterbatasan teknologi, aspek etika sampai proses sintesis informasi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, meskipun definisi marketing intelijensi sudah cukup banyak, ternyata masih ada beberapa area yang belum dibahas secara perlahan. Pertama, keterbatasan teknologi. Definisi klasik umumnya belum menyinggung perkembangan teknologi terbaru seperti artificial intelligence atau lebih umumnya kita sebut AI, big data atau bahkan Internet of Things atau kita sebut IoT. Padahal sekarang 3 hal ini justru jadi fondasi penting dalam pengolahan informasi. Selanjutnya, dalam aspek etika, hampir jarang ada definisi yang benar-benar menekankan pentingnya privasi dan transparansi data. Padahal di era digital, isu etika ini sangat krusial karena menyangkut kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir, sintesis informasi. Banyak definisi yang berhenti hanya pada tahap pengumpulan data. Belum banyak yang menyoroti pentingnya menyatukan dan menganalisis informasi itu jadi dasar keputusan strategis perusahaan. Jadi sekarang kita coba lihat apa ya dimensi utama dari marketing intelijensi. Dari hasil analisis literatur, ada 5 hal kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama, decision support and analytics. Di sini peran MI adalah membantu pengambilan keputusan berbasis data. Jadi tidak hanya mengandalkan intuisi semata. Yang kedua adalah data integration dan intelijensi, sintesis. Ini tentang bagaimana berbagai data yang tersebar bisa digabungkan lalu diolah jadi wawasan yang strategis.
Yang ketiga adalah environmental scanning and trend analysis. MI juga penting untuk memantau perubahan di lingkungan bisnis dan membaca tren ke depan agar tidak ketinggalan apa yang diinginkan konsumen. Yang keempat adalah competitive intelligence and market positioning. Perusahaan bisa tahu posisi dirinya di pasar sekaligus memahami kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang kelima adalah customer behavior analysis. Terakhir, MI juga fokus pada pemahaman perilaku serta preferensi konsumen supaya strategi yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Jadi kelima dimensi ini bisa dibilang sebagai fondasi utama dalam menerapkan marketing intelijensi yang relevan dengan kondisi bisnis saat ini. Definisi baru marketing intelijensi yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Definisi ini menekankan bahwa MI adalah proses yang sistematis, etis, dan berbasis teknologi. Yang pertama adalah sistematis, berarti proses MI nggak bisa asal kumpulin data, tapi harus terstruktur, jelas tahapannya, dan punya tujuan. Yang kedua adalah etis, privasi dan regulasi tetap harus dijaga. Dan yang terakhir adalah berbasis teknologi. Di era digital, MI tidak bisa lepas dari teknologi seperti AI, Big Data, dan IoT. Dengan pendekatan ini, MI bukan hanya kumpulan data, tapi benar-benar jadi fondasi untuk pengambilan keputusan yang strategis yang berorientasi pada pelanggan. Jadi definisi baru ini membuat marketing intelijensi lebih relevan dengan tantangan zaman sekarang, terstruktur, etis, dan memanfaatkan teknologi modern. Sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan dari pembahasan tadi. Yang pertama adalah marketing intelijensi sudah berevolusi dari sekedar kumpulan data menjadi sebuah sistem strategis berbasis teknologi. Yang kedua, ada 5 area inti dalam MI, yaitu analitik keputusan, pemindahan lingkungan, analisis pesaing, analisis perilaku konsumen, dan integrasi data. Ketiga, definisi baru MI sekarang menekankan bahwa proses ini harus sistematis, etis, dan berbasis teknologi dengan tetap berorientasi pada pelanggan. Pada akhirnya, marketing intelijensi bukan sekedar pengumpulan data, tapi bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi wawasan strategis yang bermanfaat. Dengan pendekatan yang sistematis, etis, dan berbasis teknologi, MI bisa jadi kunci bagi perusahaan, akademis, dan maupun regulator untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga penyampaian saya bisa dipahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.